Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan menjelaskan mengenai negosiasi. Pertama, saya sebagai presenter, Sofan Hadi dengan NIM 51802111209. Dan untuk kelompok saya sudah tertera dan nanti akan perkenalan sendiri-sendiri dalam setiap slide. Oke, untuk yang pertama kita akan memasuki materi A, yaitu definisi negosiasi. Secara umum, pengertian negosiasi adalah sebuah proses tawar-menawar antara negosiator dari dua pihak untuk menemukan solusi yang tepat dan dapat diterima oleh pihak yang terlibat. Negosiator adalah orang yang melakukan negosiasi. Ada 4 negosiasi akan mencapai hasil terbaik. Pertama adalah saat hanya melibatkan dua pihak yang bernegosiasi. Kemudian merupakan kepentingan utama terjadi antara kedua belah pihak. Yang ketiga, semua pihak akan merasa bahwa negosiasi akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemudian terakhir, semua pihak ingin bekerja sama daripada memulai situasi konflik yang akan sangat merugikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Anggesaji Nurullah, NIM 51802111252. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi itu memiliki 4 tujuan. Yang pertama, menghasilkan keputusan dan persetujuan bersama antara semua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi tersebut. Kedua, mendapatkan jalan keluar untuk penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Yang ketiga, mencari dan menemukan solusi terbaik bagi pihak-pihak yang sedang bernegosiasi. Dan yang terakhir, mendapatkan situasi paling baik untuk semua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Perkenalkan, nama saya Kiki Satrio Pambudi dengan NIM 51802111220 yang akan menjelaskan bagian C, yaitu macam jenis negosiasi. Macam jenis negosiasi berdasarkan situasi, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, negosiasi formal. Negosiasi formal merupakan negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Ciri-ciri negosiasi formal adalah adanya perjanjian atau hitam di atas putih yang sah secara hukum. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati dapat diperkarakan ke ranah hukum. Contoh negosiasi formal adalah negosiasi antar dua perusahaan. Yang kedua, negosiasi non-formal atau informal. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering bernegosiasi. Negosiasi dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Misalnya, negosiasi antara orang tua dan anak. Negosiasi ini tidak membutuhkan perjanjian khusus yang melibatkan hukum. Yang kedua, macam jenis negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Negosiasi berdasarkan jumlah negosiator terdiri dari 2, yaitu negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi dilakukan oleh 2 negosiator atau lebih dan pihak penengah. Negosiator saling memberikan argumentasi. Pihak penengah bertugas memberikan keputusan akhir dalam negosiasi tersebut. Contoh negosiasi jenis ini adalah sidang di pengadilan. Pihak penggugat dan tergugat adalah pihak yang bernegosiasi. Hakim berperan sebagai pihak penengah. Yang kedua, negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi dilakukan oleh 2 negosiator atau lebih. Negosiasi dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Salah satu contoh negosiasi jenis ini adalah negosiasi antara perwakilan OSIS dan pihak sponsor. Yang ketiga, macam jenis negosiasi berdasarkan keuntungan dan kerugian. Dalam negosiasi berdasarkan untung rugi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, negosiasi kolaborasi. Dalam negosiasi kolaborasi, para negosiator berusaha mencapai kesepakatan dengan menggabungkan kepentingan masing-masing. Yang kedua, negosiasi dominasi. Dalam negosiasi ini,
negosiator mendapat keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai. Sementara itu, pihak lawan negosiasi mendapat keuntungan lebih kecil. Yang ketiga, negosiasi akomodasi. Dalam negosiasi akomodasi, negosiator mendapat keuntungan yang sangat kecil bahkan kerugian. Sementara itu, pihak lawan negosiasi mendapat keuntungan yang sangat besar bahkan memperoleh 100% keuntungan. Kerugian ini dikarenakan kegagalan negosiator dalam bernegosiasi sehingga tidak memperoleh keuntungan. Yang keempat, negosiasi menghindari konflik. Dalam negosiasi ini, kedua pihak menghindari konflik yang muncul. Akibatnya, kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan konflik. Nama saya Hendrik Wahyu Purwanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur negosiasi. Langsung saja, yang pertama itu ada orientasi. Orientasi merupakan perkenalan atau pembuka antara kedua belah pihak. Orientasi dapat berupa sebuah salam pembuka atau suatu pertanyaan tentang masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua, pengajuan. Pengajuan merupakan suatu penjelasan mengenai masalah yang akan diselesaikan oleh salah satu pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, penawaran. Penawaran merupakan proses tawar-menawar yang selanjutnya disepakati oleh kedua belah pihak yang bernegosiasi. Yang keempat, persetujuan. Persetujuan merupakan kesepakatan terakhir yang terjadi antara kedua belah pihak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yoga Pamungkas, NIM 5180211-255. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ciri-ciri negosiasi. Ciri-ciri negosiasi yaitu ada 6. Yang pertama, keterlibatan pihak terkait. Yang kedua, masalah. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, realisasi. Yang kelima, dialog. Yang keenam, kepentingan bersama. Perkenalkan, nama saya Aki Kristianto, NIM 51802111251. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan fungsi negosiasi. Manfaat negosiasi yang diinginkan oleh setiap pihak diantara lain adalah 1. Membentuk kesepakatan serta menjalin hubungan kerjasama yang terjadi antara setiap pihak yang sedang bernegosiasi. Kedua, setiap pihak yang sedang bernegosiasi bisa saling menghargai, menerima, dan memahami hasil dari negosiasi tersebut. Ketiga, menghasilkan kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak dan sama-sama menguntungkan semua pihak tersebut. Dan yang terakhir, menghasilkan sebuah interaksi yang baik dan hubungan kerjasama yang bisa mempengaruhi hubungan sosial antara pihak yang bernegosiasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.